Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Citra Nasution. Dan saya saat ini ditemani oleh Bapak Ustadz Azib Susianto SY dari BM ODT Center. Dan kita ingin sekali mengenal siapakah beliau dan ada acara apa yang akan dibuat oleh beliau. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dulu pada Bapak. Sama-sama. Ya, Pak. Ini kalau saya melihat tema kita di sore hari ini, OBM ODT Center Go Internasional. Apa tuh? Upgrading from Beckham to ODT. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dengan waktu yang singkat, kita akan bicara yaitu tentang seminar internasional hijamah, yaitu upgrading from Beckham to ODT. Ini spirit of hijrah ya. Jadi Beckham selama ini sudah sangat populer di Indonesia, tapi secara faktual itu masih banyak sekali orang yang meremeh-temehkan Beckham itu sendiri. Nah, padahal Beckham sendiri merupakan aplikasi dari sunnah Rasulullah. Sudah lama gitu ya, Pak ya? Sudah, bahkan sebelum zaman Nabi sudah ada, zaman Cleopatra, bahkan sebelum Masehi, Beckham sudah sangat populer. Tapi kesini-sininya karena tidak dipopulerkan ya oleh kehidupan modern, hingga seakan-akan yang memakai Beckham itu orang-orang duafa, kaum marginal bawah. Begitu. Ya. Padahal sebenarnya pengobatan sungguh sangat bagus sekali ya Pak ya. Bahkan ini kemarin saya sempat diundang sebagai narasumber di Istanbul dalam acara internasional cupping terapi pertama, ya, konferensi internasional cupping terapi. Itu yang hadir 17 negara, negara-negara Eropa terbanyak ya, Asia cuma saya sendiri. Kemudian dari Amerika juga ada. Nah di komunitas dunia ini berbicara cupping terapi memang dulu pernah menjadi populer, tapi seakan-akan di-keep gitu. Nah kemarin ada yang memprakarsai, yaitu British Cupping Society dari England, kemudian dari Istanbul. Nah saya sendiri diundang karena saya punya membership internasional, yaitu ITCS namanya, International Cupping Therapy Society. Kemudian saya pernah Januari 2012 dinobatkan sebagai 4 top in the world cupping therapy. 4 top dunia tukang bekam gitu kalau bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian kenapa? Karena saya mengupgrade konsep hijamah atau bekam itu menjadi ODT, Oksidan Drainage Therapy. Alhamdulillah di dalam konferensi internasional itu kita sempat membuat heboh karena saya paling jauh, paling kecil, paling mungil ya. Ini kita nggak bisa displaykan karena waktunya mepet. Nah, di sana sebagian orang masih berpikir parsial. Seperti jurnal dari beberapa negara lain itu hanya judulnya itu cupping therapy in migraine, cupping therapy in knee spine untuk radang nyeri sendi lutut, kemudian ada untuk diabetes gitu kan. Nah sementara saya mencoba mengaplikasikan hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-hijamatu dawa'un likullidain samal maut. Hisapan, cupping menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah dengan judul judul jurnal yang saya presentasikan saat itu, whatever the illness, however the severity, insya Allah cured with cupping therapy. Nah sempat ada perdebatan, salah satunya Profesor Peter Sanderson dari Jerman saat itu, karena di sini kan kita bicara universal, tidak bicara hadis. Banyak orang. Gitu. Nah, banyak orang dan nggak bicara agama gitu, bicara cupping therapy. Nah saat itu beliau mempresentasikan cupping therapy the same as massage, cupping therapy the same as sauna begitu kan. Saya nggak terima. Ya, ini sangat salah dan sangat berbahaya. Karena apa? This healing from sky, ini pengobatan dari langit. Saya katakan you like and dislike, you believe or disbelieve in is really, ini nyata bahwa cupping terapi bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Sehingga saat itu saya displaykan kasus pasien saya yang kanker payudara akut saat itu ya. Habis baterainya. Dan kita berbicara tentang seminar. Nah, mungkin dengan komunitas yang Bapak kemarin datang ke Istanbul, sampai akhirnya pun dengan sudah menggeluti metode bekam ini sudah cukup lama ya Pak ya? Ya, kita dari 2003-2004 ya. 2003-2004 dan akhirnya diadakanlah seminar nasional ini ya Pak ya? Jadi sebenarnya trigger yang saya memberanikan diri itu adalah ketika saya mengkomunikasikan itu, seperti tadi sebenarnya mau displaykan ya. Kanker payudara akut yang sudah bau busuk kan sembuh dengan bekam dengan cupping terapi yang kita upgrade dengan ODT, Oksidan Drainage Therapy tadi. Nah, maka saya sampaikan di situ, this is very impossible can healing with massage or
sauna itu. Tapi ternyata dengan cupping terapi sembuh gitu. Maka mereka nggak bisa berkutik karena kita mengangkat sebuah empiris pengalaman secara faktual bukti gitu. Nah, dampak dari itu kan ketika itu banyak sekali permintaan bicara ke beberapa negara seperti dari King Abdul Aziz University di Jeddah, Al Azhar di Kairo, kemudian di Karachi, Utrecht di Nederland. Saya berpikir saya Indonesia belum pernah begitu. Buat ini. Maka dari situlah ada sebuah semangat. Nih saya Indonesia harus ada dulu. Sehingga dengan spirit pas timingnya, spirit of hijrah ini kita ambil, kita coba adakan seminar yaitu upgrading Bekam to EDT. To EDT. Apa sih bedanya? Nah, gitu ya. Oke. Dan ini acara sendiri diadakan di hari Sabtu, Pak ya? Hari Sabtu insya Allah tanggal 17 November di Ballroom Oasis Amir Hotel ya, di Senen. Nah, insya Allah ini masih ada waktu. Siapapun Anda sebagai pelaku bekam atau masyarakat umum, ada dua value. Ketika dia seorang bekam, tukang bekam, kemudian selama ini boleh katakan belajarnya seminar sehari 2 hari, nah di situ kita akan share kedahsyatan bekam yang kita upgrade dengan konsep ODT, oksidan trans terapi ini. Karena secara faktual kita saat ini pada posisi hakul yakin, anul yakin, ilmul yakin bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar. Adanya. Di samping memang sebelumnya kita sudah pasti yakin gitu ya. Cuma karena ini perkara dunia, ya tentunya kan kita gali, kita cari. Sehingga betul-betul menyembuhkan semua penyakit. Amin, insya Allah. Dan juga untuk mungkin diantara pemirsa ada yang berminat untuk mengikuti seminar ini, bagaimana caranya Pak? Telepon aja langsung mungkin di call center TV, ya di call center di 522 atau di 081215 77652 di TV mungkin enggak. Ada di nomor telepon layar Anda. Ada dah kelihatan, silakan. Ini first time dan terbatas. Terbatas. Kalau yang sudah masuk itu ada dari Brunei, dari Malaysia. Ini banyak undangan-undangan dari negara-negara tetangga kita juga, mengkomunikasikan, karena kan saya diminta bicara di Uni Emirat Arab, di Utrecht, Nederland, kemudian di Al Azhar Kairo, kemudian di King Abdul Aziz University Jeddah. Nah, kemudian saya komunikasikan, saya ada di Indonesia, saya mengadakan di Indonesia dulu. Karena saya seakan-akan dolim amat itu. Indonesia belum diapa-apain, udah lari kemana-mana gitu. Nah, sementara kemarin kan saya masih nggak pede. Kenapa nggak pede? Sudah banyak sekali pelatihan bekam, ya ahli-ahli bekam udah banyak sekali gitu kan. Tapi begitu kemarin saya komunikasikan di acara konferensi internasional cupping terapi itu, dan mereka sangat surprise. Nah, akhirnya saya muncul nih, harus saya sampaikan ternyata. Saya berani gitu. Itu syiar juga ya Pak? Syiar. Itu syiar juga. Jadi jangan-jangan Islam kita komunikasikan atau dianggap Islam si berkokok. Ya Islam teroris lah ketika Tibu Nabawi ngawur begitu ya. Nah kita mencoba. Melalui metode pengobatan. Melalui pengobatan ini dengan kita upgrade. Tentunya dengan goalnya kan sembuh. Memang as-syafi wallah, yang menyembuhkan Allah. Tapi konsep ini kita upgrade, kita pelajari secara detail, berjenjang, tidak hanya sekedar melihat, oh gue bisa ini sunnah, pokoknya sunnah, tidak. Dan sebenarnya pun teknik bekam itu bisa dipelajari, bisa dipelajari orang umum ya Pak ya? Sangat mungkin, karena ini ilmu yang sangat saintifik, bukan ilmu melatuni bertapa di mana kemudian dapat wisik, bukan. Dapat ini gitu. Apa gitu, enggak ya? Bukan, tapi betul-betul sangat ada silabusnya, ada kurikulumnya, dan ini skillful. Yang siapapun ketika belajar pasti bisa. Apakah nanti di seminar ini akan ada pembelajaran untuk metode bekam? Ya, nanti di situ kan saya katakan seminar sifatnya kan hanya just to know. Oh ada namanya bekam yang diupgrade dengan ODT. Tapi di sini bukan berarti orang yang ikut seminar terus dapat desain kemudian bisa membekam sembarangan. Buka praktek itu enggak juga ya. Tentunya dia harus belajar secara komprehensif, secara kontinu sampai kualitas kemampuannya itu ada standar yang kita bikin, ada SOP-nya gitu. Standar operasional prosedur yang kita bikin, sehingga nanti ketika mereka mau praktek tentunya kita lihat dulu. Kalau mau mengatasnamakan ODT, tapi kalau mengatasnamakan bekam ya silahkan, nggak ada SOP kita. Iya, kita nggak bertanggung jawab juga gitu kan, ODT dia tidak bertanggung jawab juga. Jadi untuk pemirsa langsung saja daftarkan diri Anda untuk mengikuti seminar nasional upgrading from bekam to ODT. Dan sepertinya waktu kita sudah habis Pak Ustadz, insya Allah kita ketemu lagi. Iya, di lain kesempatan. Amin, insya Allah. Dan juga sukses untuk seminarnya. Amin. Amin. Dan juga pemirsa terima kasih. Dan saksikan terus Radar TV di Alternatif juga. Citra Nasution undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya, dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya Ustadz Azip Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. BMODT dan Sport Center misi yaitu bagaimana mengkomunikasikan risalah Rasulullah tentang al-hijamah kepada masyarakat luas dengan konsep yang diupdate atau di-upgrade dengan konsep oksidan drainage therapy, yaitu terapi dengan cara menghasilkan oksidan. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam hadis Nabi itu hanya tekstual bahwa Rasulullah menjanjikan al-hijamatu dawa'un yuda'in lasarmaut, hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah, disinilah kita mencoba menggali dan meneliti, ternyata substansi dari apa yang dijanjikan Nabi adalah oksidan. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi Oxygen Drainage Therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Pada awalnya kita mengalami dilematika, yang mana satu sisinya adalah hadis mutawatir. Kita sebagai seorang mukmin mutlak wajib iman akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bukan nafsu. Artinya kebenaran akan hadisnya adalah mutlak. Tapi di sisi lain kita selalu bertanya, dari aspek mana logika atau ilmiahnya bahwa hisapan itu menyembuhkan semua penyakit. Nah, dari situlah kita terinspirasi untuk menggali dan mencari, yang akhirnya ketemu bahwa substansi apa yang dikatakan Nabi tentang hisapan atau bekam adalah oksidan. Sampai detik ini kedokteran modern pun mengatakan bahwa troublemaker tubuh manusia adalah oksidan atau radikal bebas, yang mana oksidan terbentuk dari asupan makanan, minuman, ataupun udara yang tidak pernah terserap oleh tubuh, dia akan menggumpal menjadi oksidan. Itu tidak menimbulkan infeksi dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Alat-alat yang digunakan, mikroorganisme yang tercemar ke situ itu mesti betul-betul steril. Jadi memang ada persyaratannya mengenai itu. Nah, dari Semarang, Mas Ege dengan hasil lab atau dengan
berhenti saya dapur atau apa nggak bisa. Itu yang saya takutkan karena orang lihat umum lihat dipikir ini bisa coba-coba ini kan. Orang dia tidak tahu bahwa titik-titik ini adalah titik yang ditentukan sehubungan dengan penyakit yang ada. Jadi kalau sakit gula di sini titiknya, kalau sakit kolesterol tinggi di sini titiknya, lain-lain titiknya. ODT muncul diilhami oleh hadis Nabi tentang al-hijamah yang mengatakan al-hijamah itu dawa'un likullidain nasama'ud. Hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali badan mati. Substansi hijamah adalah oksidan yang dihisap bukan darah. ODT adalah mengambil sources atau sumber perkara dari penyakit. Spot adalah singkatan dari spiritual abuse start treatment. Ada nilai spiritual jelas hanya dengan dipegang untuk mengusir jin yang bersemayam di pembuluh darah. Kita touch pembuluh darahnya ini dengan niat mengusir, maka jin kabur, penyakit sembuh. Ini adalah efektif, efisien, low cost, dan safety. Cepat, tepat, aman, dan murah. Hasilnya luar biasa. Terkena tumor otak, kemudian juga rambut saya rontok ya, banyak sekali karena adanya tumor itu. Saya menderita sakit tipes disertai dengan sakit mah. Ini baik sekali karena bisa membuat kita sehat, keluhan kita juga bisa hilang, dan kita bisa beraktivitas seperti normalnya. Alhamdulillah, dengan ODT saya bisa sembuh total. Merupakan hasil pengolahan terbaik dari kedelai dan rempah berkhasiat. Terapi nutrisi kedelai dan rempah, minuman yang berkhasiat menjaga kesehatan. Soya Ginger, kombinasi kedelai instan, jahe merah, zaitun, basoda, tribulus, dan terwaceng dapat digunakan sebagai terapi nutrisi sekaligus menjaga kesehatan, stamina, vitalitas, dan gairah hidup Anda. Untuk menjaga kesehatan dan stamina Anda, minum Soya Ginger. Soya Ginger. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya, dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan
adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya Ustadz Azip Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. BMODT dan Sport Center misi yaitu bagaimana mengkomunikasikan risalah Rasulullah tentang al-hijamah kepada masyarakat luas dengan konsep yang diupdate atau di-upgrade dengan konsep oksidan drainage therapy, yaitu terapi dengan cara mengalirkan oksidan. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam hadis Nabi itu hanya tekstual bahwa Rasulullah menjanjikan al-hijamatu dawa'un buda'in lasamau, hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah, disinilah kita mencoba menggali dan meneliti, ternyata substansi dari apa yang dijanjikan Nabi adalah oksidan. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi Oxygen Drainage Therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Pada awalnya kita mengalami dilematika, yang mana satu sisinya adalah hadis mutawatir. Kita sebagai seorang mukmin mutlak wajib iman akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bukan nafsu. Artinya kebenaran akan hadisnya adalah mutlak. Tapi di sisi lain kita selalu bertanya dari aspek mana logika atau ilmiahnya bahwa hisapan itu bukan penyakit. Nah, dari situlah kita terinspirasi untuk menggali dan mencari, yang akhirnya ketemu bahwa substansi apa yang dikatakan Nabi tentang hisapan atau bekam adalah oksidan. Sampai detik ini kedokteran modern pun mengatakan bahwa troublemaker tubuh manusia adalah oksidan atau radikal bebas, yang mana oksidan terbentuk dari asupan makanan, minuman, ataupun udara yang tidak pernah terserap oleh tubuh, dia akan menggumpal menjadi oksidan. Tidak menimbulkan infeksi dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Alat-alat yang digunakan, mikroorganisme yang tercemar ke situ itu mesti betul-betul steril. Jadi memang ada persyaratannya mengenai itu. Nah, dari sembarang makanya dengan silet atau dengan pisau dapur atau apa, nggak bisa. Itu yang saya takutkan, karena orang umum lihat ini bisa coba-coba ini kan. Karena dia tidak tahu bahwa titik-titik ini adalah titik yang ditentukan sehubungan dengan penyakit yang ada. Jadi kalau sakit gula di sini titiknya, kalau sakit kolesterol di sini titiknya, lain-lain titiknya.